Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, relevansi dan penerapannya dalam pendidikan kebijakan publik dan pembangunan nasional. Langsung aja masuk ke pendahuluan. Pancasila adalah dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia yang memiliki peranan penting dalam membentuk identitas bangsa. Relevansinya akan dibahas dalam konteks berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Ada lagi slide selanjutnya, yaitu capaian pembelajaran lulusan, yaitu semangat kemerdekaan Indonesia sangat dipengaruhi oleh musik tradisional dan lagu nasional. Penggunaan musik tradisional antara lain adalah gamelan, angklung, dan kolintang. Sering digunakan dalam berbagai upacara dan perayaan untuk menciptakan suasana khidmat dan bermakna yang mengingatkan masyarakat akan warisan budayanya. Di slide selanjutnya, saya akan membacakan tentang pengantar perkuliahan dan relevansi pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diajak untuk memahami dan menghayati Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, serta pedoman moral dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu, pendidikan ini juga berkontribusi dalam memperkuat rasa nasionalisme, menumbuhkan sikap toleransi, dan mendorong integrasi sosial di tengah keberagaman budaya, suku, dan agama yang ada di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, kemanusiaan, dan gotong royong diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun masyarakat yang harmonis dan beradab. Oke, di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah dan perkembangan Pancasila. Pancasila pertama kali dikenalkan oleh I.R. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang lahir dari semangat persatuan dan hasil konsensus pada pendiri bangsa. Sejak saat itu, Pancasila mengalami perkembangan seiring dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam setiap era, Pancasila tetap relevan sebagai pedoman hidup bangsa, meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial. Nilai-nilainya yang universal menjadikan Pancasila sebagai pondasi yang kuat dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Nah, di slide selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara dan konstitusi. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang tercantum secara resmi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan ideologis dan konstitusional. Prinsip-prinsip Pancasila menjadi dasar dalam pembentukan sistem hukum dan tata pemerintahan di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjiwai berbagai aspek kehidupan berbangsa, termasuk perlindungan hak asasi manusia atau HAM, pelaksanaan keadilan sosial, serta penerapan demokrasi yang berkeadilan. Dengan demikian, Pancasila menjadi pijakan utama dalam mewujudkan negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan, persatuan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, Pancasila sebagai ideologi, sistem filsafat, dan pengembangan ilmu. Yang pertama ada ideologi. Pancasila memiliki peran penting sebagai ideologi bangsa yang menggambarkan nilai-nilai luhur dan budaya masyarakat di Indonesia. Sebagai ideologi, Pancasila menjadi panduan dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, makmur, dan berkeadaban. Lalu yang kedua, sistem filsafat. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai sistem filsafat yang mendasari pandangan hidup bangsa, terutama dalam hal etika dan moral, sehingga membentuk sikap dan perilaku masyarakat berintegritas. Yang terakhir, pengembangan ilmu. Pancasila turut memberikan arahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dalam membangun peradaban bangsa yang unggul dan bermartabat. Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem etika dan moral. Pancasila mengandung nilai-nilai etika dan moral yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam sikap toleransi atau antar umat beragama, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta penghargaan terhadap keberagaman budaya dan suku bangsa. Sebagai sistem etika,
Pancasila mengarahkan setiap individu untuk bertindak sesuai dengan norma-norma yang dijunjung tinggi kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Nilai-nilai ini menjadi landasan dalam membangun interaksi sosial yang harmonis, saling menghormati, dan berorientasi pada kebaikan bersama dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, Pancasila dalam kebijakan sistem ekonomi dan pembangunan nasional. Yang pertama, kebijakan ekonomi. Prinsip-prinsip Pancasila menjadi dasar dalam perumusan kebijakan ekonomi nasional yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Pancasila menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang tidak hanya mengajar pertumbuhan tetapi juga menjamin pemerataan hasil pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu di pembangunan nasional, kebijakan ekonomi yang berlandasan Pancasila mendorong terciptanya sistem yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Hal ini diwujudkan melalui penguatan sektor ekonomi kerakyatan, perlindungan terhadap sumber daya alam, serta pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Dengan demikian, pembangunan nasional dapat berjalan seimbang dan berkeadilan sosial dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Poin berikutnya yaitu adalah Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, yaitu Pancasila tidak hanya berperan sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai landasan dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan ke dalam proses penelitian dan inovasi agar sejalan dengan prinsip kemanusiaan, keadilan sosial, dan keberlanjutan. Penelitian ilmiah yang berlandaskan Pancasila harus memperhatikan aspek etika, moral, serta tanggung jawab sosial, sehingga hasilnya tidak hanya berorientasi pada kemajuan teknologi semata, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang luas. Dengan demikian, pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia dapat mendukung terciptanya kehidupan yang lebih adil, sejahtera, dan berkeadaban. Selanjutnya, yaitu adalah penerapan Pancasila dalam kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Yang pertama itu adalah pribadi. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk membentuk pribadi yang berkarakter, bertanggung jawab, dan berintegritas. Dalam kehidupan pribadi, nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan menghargai perbedaan dapat menjadi pedoman dalam bersikap dan pengambilan keputusan. Yang berikutnya yaitu adalah sosial. Dalam kehidupan sosial, Pancasila mendorong terciptanya semangat gotong royong, toleransi, serta kepedulian terhadap sesama, yang menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Yang terakhir yaitu adalah profesional, yaitu dalam dunia profesional, nilai-nilai Pancasila tercermin dalam sikap kerja yang etis, disiplin, dan bertanggung jawab. Profesionalisme yang berlandaskan Pancasila akan menghasilkan kinerja yang tidak hanya efektif, tetapi juga menjunjung tinggi etika dan nilai kemanusiaan. Baik, kesimpulannya yaitu adalah Pancasila merupakan pedoman hidup yang fundamental bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilainya menjadi dasar dalam pembentukan kehidupan yang adil, harmonis, dan beradab, baik dalam ranah pribadi, sosial, maupun profesional. Sebagai dasar pembangunan nasional, Pancasila mendorong terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila sangat penting untuk membekali generasi muda agar mampu menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri bangsa. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf kepada semua yang telah menonton dan menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.